Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi di Kupas Media Islam. Alhamdulillah saya telah kedatangan tamu itu dari kantor berita minanews.net ya. Itu saudara Widi Kusnadi, yaitu sebagai redaktur kantor berita Islam minanews.net ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat Mas, semangat Syawal. Jadi Mas sebagai redaktur di kantor berita minanews.net udah berapa lama nih Mas? Saya mulai redaktur itu sejak 2014 Mas, berarti sudah 6 tahun. Oh, iya. 6 tahun. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ada di Ambon, ajar di pondok pesantren. Alhamdulillah sejak adanya Mina ini kantor berita yang fokus terhadap pemberitaan dunia Islam khususnya Palestina, saya dipanggil dan mendapatkan amanah bisa istiqomah berjuang di Mina ini. Alhamdulillah. Ini ngobrol-ngobrol nih, pagi hari ini kita berita apa yang hangat nih yang akan diangkat oleh Mina tentang Al-Aqsa apa aja nih? Sebagai media yang fokus terhadap Al-Aqsa, jadi hari ini kita dunia Islam ini khususnya Al-Aqsa sedang menghadapi satu rencana jahat yang ini dikonspirasikan tidak hanya dari kalangan Israel saja atau di kalangan dunia Arab saja, tapi internasional. Namanya Deal of the Century yang dicanangkan oleh Donald Trump, yang itu sebenarnya walaupun dia yang sepakat cuma Israel sama Amerika dan negara-negara kecil saja yang mendukung, tapi ya namanya yang bikin Amerika kan tentu mereka merasa punya kekuatan bisa menjalankan itu, walaupun sebenarnya mayoritas negara-negara di dunia ini enggak setuju, termasuk negara-negara. Bagaimana mungkin orang mau membangun Palestina tapi tidak melibatkan rakyat Palestina itu sendiri? Kan lucu. Nah, yang sekarang terjadi hari ini dengan adanya nanti mulainya sebenarnya dimulainya tanggal 1 Juli. Jadi aneksasi, pencaplokan wilayah-wilayah di tepi barat khususnya yang dekat sama Laut Mati itu sudah dicanangkan dan ini mau digulingkan. Oleh karena itu ini kita sedang menghadapi sebuah konspirasi besar, konspirasi internasional yang dijalankan oleh Israel dan Amerika. Nah, dunia Arab khususnya Palestina sekarang ini sedang bergejolak, sedang memanas. Walaupun tiap hari sebenarnya memanas ya, tapi eskalasinya sekarang lebih tinggi lah karena rencana Deal of the Century yang akan dijalankan. Terus ini apa reaksi dari pemerintah dan rakyat Palestina nih terhadap Deal of the Century ini? Rakyat Palestina sudah barang tentu mereka menolak mentah-mentah, bahkan menyatakan bagaimana mungkin mau membangun wilayah kami tapi tidak melibatkan penduduknya, tidak melibatkan kami, ini nggak mungkin. Demikian juga dari PLO sendiri selaku yang menyatakan diri sebagai pemerintah di otoritas Palestina. Dia walaupun selama ini dekat dengan Israel, mau istilahnya mau lobby, mau diskusi, mau diajak berunding, tapi PLO sendiri juga nggak setuju. Apalagi Hamas sudah terang-terangan sejak dulu, sejak awal ide ini digulirkan sudah nggak setuju. Dan mereka baik yang Palestina sendiri maupun pemerintahannya PLO maupun Hamas, mereka sekarang ini sedang bersatu membangun kekuatan untuk menggagalkan aneksasi ini. Oh ya, ini mungkin pemirsa perlu ketahui bedanya penjajahan dengan pencaplokan. Kalau Belanda ke Indonesia itu menjajah, gitu. Namanya colonize. Tapi kalau Israel ke Palestina ini bukan hanya penjajahan, tapi aneksasi, pencaplokan. Maksudnya apa? Kalau penjajahan mereka datang, jadi Belanda datang ke Indonesia, mereka mengambil kekayaan alam Indonesia, tapi penduduknya masih ada di Indonesia, kan gitu. Tapi kalau aneksasi enggak, aneksasi itu tanahnya dikuasai, orangnya diusir. Ini namanya pencaplokan, aneksasi. Jadi lebih kejam daripada penjajahan, lebih kejam daripada kolonialisasi. Kalau Belanda di Indonesia dulu kolonialisasi, penjajahan, kita semua dan yang kita udah ngerasakan. Tapi ini lebih kejam lagi, yaitu aneksasi, pencaplokan. Sudah tanahnya dikuasai, penduduknya diusir, nggak diurusin, nggak dapat ganti rugi, terus pokoknya dijargai gitu. Itulah aneksasi. Itu ada penempatan nggak kan kemarin kalau mendengar informasi dari Trump itu kan nanti akan disusun istilahnya rapih di penempatan orang-orang Palestina, itu gimana itu?
nggak ada. Oh, nggak ada ya, jadi cuma digusur aja. Tanahnya dikuasai, propertinya dihancurkan, orangnya diusir. Berarti nggak ditempatkan. Nggak ada ditempatkan. Nggak ada istilah rumus atau yang digemborkan oleh Amerika akan disusun atau perumahan untuk rakyat Palestina dan Israel, nggak ada itu. Jadi kalau Trump dulu mengatakan begini, ibu kota Palestina mau dikasih tempat namanya di Abu Dis. Nah, rakyat sama pemerintah Palestina menolak. Abu Dis itu apa? Ya. Di mana tempatnya? Wong desa kecil yang nggak ada akses mau dikasih gitu yang nggak level lah yang gitu. Iya. Nah karena nggak setuju itu, ya udah mereka tetap menjalankan aneksasi dan tidak mendapatkan, ya diusir gitu aja, itu namanya aneksasi seperti itu. Dan sekarang ini sedang dijalankan di tepi barat. Respon dunia Islam nih terhadap aneksasi tepi barat apa aja nih Mas? Ya, udah barang tentu melihat konspirasi besar seperti ini ya. Dunia Islam tentu saja merespon beberapa waktu yang lalu di Mesir itu Liga Arab melakukan konferensi darurat, pertemuan darurat. Wabil khusus membahas tentang aneksasi Israel. Oki juga sama. Oki juga melakukan konferensi, bahkan Indonesia diundang hadir di situ. Bu Retno menyampaikan beberapa hal, termasuk dukungan. Dunia Arab, dunia Islam sudah barang tentu reaksi keras terhadap hal ini. Wabil khusus negara-negara Islam dan juga tidak hanya pemerintahnya, rakyatnya juga bereaksi keras terhadap. Tetapi memang reaksi dari dunia Islam, mereka tidak bisa mengirimkan pasukan atau ya mereka untuk saat ini yang kita lihat, mereka melakukan konferensi menggalang dukungan, melakukan konferensi pers, melakukan pernyataan bersama menentang adanya aneksasi. Sementara ini baru itu. Padahal sebenarnya kalau kita hitung ya, dunia Islam ini di dunia Arab aja, Muslim di kawasan Arab itu lebih dari 400 juta. Sementara orang Israel itu cuma 8 juta. Bayangkan, 8 juta itu bisa menguasai, bisa mengalahkan orang 400 juta. Berbanding berapa itu jadi? Awal. Iya. Ya itulah kenyataan sekarang ini gitu. Nah, oleh karena itu dunia Islam ini kalau nggak bersatu ya akan menjadi mainan orang-orang yang mereka bersatu. Israel itu sebenarnya kan cuma 8 juta ekor orang istilahnya. Tapi mereka bisa mengacak-ngacak dunia Islam di Palestina. Apa yang sudah dan sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk Palestinanya? Ya, ini saya bicara fakta aja ya. Ya. Pemerintah sekarang ini yang dipimpin oleh Pak Jokowi memang memiliki konsen yang cukup bagus terhadap perjuangan Palestina. Buktinya apa? Buktinya setiap Bu Menlu ini kunjungan ke berbagai negara, beliau selalu bicara Palestina. Beliau selalu menyuarakan dukungan Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, kurang lebih seminggu yang lalu, Hamas itu mengirim surat ke Jokowi, surat pribadi. Sebenarnya seruan Hamas itu ditujukan kepada 40 negara, tapi wabil khusus Hamas mengirim surat ke Jokowi. Minta apa? Minta dukungan. Nah, artinya apa di sini? Bahwa Hamas memperhitungkan pemerintah Indonesia ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perjuangan mereka. Buktinya apa? Ya, buktinya mereka rela sampai secara pribadi kirim surat. Memang posisi Indonesia di kancah perpolitikan internasional, wabil khusus tentang penyelesaian konflik Timur Tengah itu cukup bagus. Kenapa? Indonesia diterima Palestina, Indonesia juga diterima Israel. Satu posisi ini yang tidak dimiliki oleh negara lain. Kenapa Israel menerima Indonesia? Walaupun Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Kenapa? Karena walaupun tidak memiliki hubungan diplomatik, tapi hubungan dagang ada. Wabil khusus tentang alat-alat militer, alat-alat penyadap, alat-alat anti terorisme itu, karena memang mereka yang memiliki teknologi itu. Jadi Indonesia yang saat ini dipimpin oleh Pak Jokowi, kami melihatnya cukup bagus perhatiannya terhadap Palestina. Walaupun ya kita semua tahu dukungan pemerintah itu kecil, tapi konsisten. Dukungan pemerintah Indonesia kecil. Kenapa? Ya hanya sebatas pernyataan-pernyataan saja. Tapi konsisten. Sejak zamannya Pak Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY sampai Pak Jokowi sekarang terus hanya konsisten. Kecil. Ya mudah-mudahan itu mendapatkan pahala. Terus ini dalam waktu dekat nih yang dilakukan oleh umat Islam atau organisasi atau pemerintah, apa yang akan dilakukan mungkin yang udah ada beritanya terhadap aneksasi di barat ini? Ya, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Muhammad SAW. Ya, manusia itu sangat lemah, bukan hanya lemah tapi sangat lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dha'ifa itu kan sangat lemah. Bagaimana supaya bisa menjadi kuat? Ada 3 hal.
termasuk dalam perjuangan Palestina ini. Bagaimana supaya umat Islam ini bisa mengalahkan Palestina? Setidaknya ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, umat Islam harus punya ilmu. Kita ini kan dikalahkan oleh bangsa-bangsa lain non-Muslim bisa menguasai kita karena kita kurang ilmu. Belanda bisa menjajah Indonesia, bukan berarti rakyat Indonesia pada saat itu dikit, enggak. Rakyat Indonesia udah banyak waktu itu. Tapi karena kita kalah dari sisi ilmu, mereka punya teknologi persenjataan, sedangkan kita hanya pakai peluru runcing. Akhirnya mereka bisa menguasai kita. Jadi kalau manusia umat Islam ini mau kuat, pertama harus dengan ilmu. Kita harus kuasai ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum, ilmu sains, ilmu industri, perdagangan, ekonomi, persenjataan dan seterusnya. Semuanya kita harus supaya manusia ini jadi. Yang kedua, dengan berjamaah. Umat Islam di dunia sekarang ini jumlahnya 1,3 miliar. Sementara orang Israel cuma 8 juta. Coba bayangin. 1 banding juta. 1 banding berapa? Juta. Tapi mereka bisa menjajah, bisa mencaplok wilayah Palestina. Kita nggak bisa berbuat apa-apa karena kita nggak bersatu. Coba kalau umat Islam ini punya satu dalam satu kepemimpinan, satu jamaah, kemudian menyuarakan pada Israel, pasti kayak Eden. Nah sekarang ini nggak ada persatuan. Bangsa Arab aja antara satu dengan yang lain, misalnya Saudi dengan Qatar berantem, Saudi dengan Iran berantem, Mesir sendiri ada perang saudara, Libya apalagi, Yaman apalagi. Jadi karena tidak bersatu, ya akhirnya musuh-musuh Allah dalam hal ini Zionis itu mereka bisa menguasai tanah. Yang ketiga berdoa. Berdoa ini satu senjata yang ampuh sebenarnya bagi umat Islam. Kalau kita belajar sejarah perang Badar, itu kan Muslimin cuma berapa sahabat saja. Sementara kaum kafir Quraisy ada 1000 sekian dengan persenjataan lengkap, dengan kuda, dengan unta. Tapi umat Islam yang pakai kuda cuma berapa orang itu? 8 orang atau berapa? Lainnya jalan kaki. Tapi bisa menang, kenapa? Karena doa. Oleh karena itu kita semua di sini walaupun kita belum bisa berangkat ke Palestina, belum bisa mengirimkan bantuan senjata atau bantuan mal, harta, tapi kita berdoa kepada Allah. Dengan doa, insya Allah. Sebenarnya bagi Allah itu mudah. Kalau mau ngancurin Israel itu ya kun fayakun aja udah selesai. Betul. Adanya corona aja udah mengkalang kabutkan dunia gitu. Padahal cuma kecil aja. Nah itulah, jadi adanya sekarang ini Zionis melakukan aneksasi itu kekecewaan mereka, tapi di sisi lain itu adalah ujian bagi kita. Seberapa besar perhatian kita, seberapa istiqomah kita dalam membela, membantu perjuangan. Jadi 3 tadi Mas, kita yang harus umat Islam lakukan, pertama miliki ilmu, kedua dengan berjamaah, yang ketiga dengan berdoa. Pada satu saatnya nanti Allah pasti akan menghancurkan dengan kun fayakun. Dengan takdir. Mudah-mudahan pertolongan segera tiba nih. Terus yang terakhir nih Mas, perkembangan atau pembangunan rumah sakit Islam di Palestina udah berapa persen nih? Rumah sakit Indonesia di Palestina udah berapa persen? Jadi saat ini ada 29 relawan kita yang saat ini sedang membangun rumah sakit Indonesia tahap 2 di Gaza. Secara bangunan infrastruktur fisik itu sudah hampir 100%. Sebenarnya sebelum Ramadan kemarin jadwalnya para relawan pulang, tapi karena corona dia tidak bisa pulang. Nah sekarang ini sambil menunggu karena belum bisa pulang, melengkapi kecil-kecil finishing mana yang kira-kira perlu diperbaiki dan seterusnya sambil menunggu alkesnya. Jadi alkesnya itu sebenarnya jatahnya harusnya Ramadan udah ada, tapi karena ada corona jadi terlambat. Gitu. Nah saat ini masih menunggu alkes itu. Sekarang ini sudah ada di Rumah Sakit Indonesia sudah ada lantai 3 dan 4. Kalau tahap pertama dulu basement sama lantai 1, lantai 1, lantai 2, sekarang sudah 3, lebih luas lagi. Kalau kemarin ada 120 bed, sekarang ini sudah tambah 100 lagi. Selain juga ruang-ruang yang lain. Alhamdulillah, mohon doanya semuanya pemirsa. Jadi pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Gaza saat ini sudah memasuki finishing untuk tahap 2 dan sedang menunggu alat-alat kesehatannya. Semoga bisa segera bisa datang, bisa dipasang, bisa digunakan, dan relawan bisa menjenguk keluarganya di rumah. Ini berarti sudah 16 bulan Mas. Sudah 16 bulan mereka meninggalkan keluarga. Masya Allah, sudah lama ini ya. Dalam rentan waktu itu sudah ada 4 anggota keluarga mereka yang meninggal Mas. Yang pertama Pak Lutfi yang ada di Pontianak itu bapaknya meninggal.
Ya. Yang kedua Pak Sodikin di Ya. Brebes, Ya. itu bapaknya juga meninggal. Hmm. Yang ketiga Pak Edi Wahyudi yang di Cilengsi ini ibunya Meninggal. ya. Yang keempat kemarin Pak Paidi yang dari Wonogiri itu istrinya. Masya Allah, bukan ya. Jadi Iya. tidak bisa menjenguk istri yang nggak meninggal. bisa beratnya berjuang. Tapi insya Allah walaupun berat seperti ini, kita semua yakin ini adalah bagian dari jihad. Mudah-mudahan Allah SWT menggantinya dalam surga yang mulia di sisinya. Terima kasih Saudara Mas Widi Kusnadi yang telah mengupas media minanews.net. Ini salah satu dukungan rakyat Indonesia dan pemerintah Indonesia adalah membangun rumah sakit Indonesia di Gaza. Ini dukungan nyata ya. Kita tidak hanya teori, tidak hanya kata-kata, tapi ini dukungan nyata terhadap rakyat Palestina. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa dan yang melihat media, yang melihat sahabat Oase Hati. Supaya channel kami lebih semangat lagi dalam buat video-videonya, jangan lupa di subscribe dan like ya teman-teman semua. Oke, terima kasih banyak kepada Mas Widi yang telah hadir datang di channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.